Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini ketemu sama aku Denis di Saka Podcast. Nah, kali ini Saka Podcast kedatangan narasumber yang menurut aku luar biasa banget, yaitu Kak Fidela dari kelas 12 IPA 2 yang berhasil lolos SNMPTN ke Universitas Airlangga Surabaya. Halo Kak Fidela, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Nah Kak Fidela, di sini aku mau tanya-tanya nih seputar gimana sih tricks and tipsnya Kak Fidela biar bisa lolos SNMPTN ke Universitas Airlangga. Boleh banget. Nah, pertanyaan pertama nih. Ini pertanyaan yang mendasar banget yang pastinya di otak orang lain tuh udah ada gitu. Teknik belajarnya Kak Fidela buat SNMPTN tuh kayak gimana sih? Dari aku sendiri kalau belajar tuh pakai teknik 25 menit 5 menit. Yang 25 menit buat belajar, yang 5 menit buat istirahat. Terus aku belajar sekitar kurang lebih 50 menit. Jadi 25 menit pertama buat lihat video pembelajaran, yang 25 menit kedua untuk latihan soal. Untuk istirahatnya biasanya diisi sama apa nih Kak Fidela? Kalau untuk istirahat 5 menitnya biasanya aku isi dengan dengerin lagu atau baca buku berapa lembar gitu. Menurut Kak Fidela nih, belajar sambil ngedengerin lagu tuh efektif nggak sih buat orang-orang gitu, buat anak-anak lain? Sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalau orangnya yang audio visual tuh agak terganggu, tapi kalau cuma visual aja nggak apa-apa, nggak bakal terganggu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kadang tuh ada kan ya anak-anak, bukan kadang sih, banyak anak-anak yang udah punya plan nih yang bener-bener jelas buat masa depan, udah punya pandangan yang jauh banget buat kedepannya gimana. Tapi kadang-kadang tuh nggak ada semangat belajarnya, ngelihat buku 5 menit udah kayak udah pusing aja gitu, udah capek. Nah, kalau menurut Kak Fidela nih, cara menimbulkan semangat belajar tuh gimana sih? Kalau aku sendiri yang pertama tuh niat ya. Kalau nggak ada niat tuh nggak akan berjalan. Apapun yang di planningkan tuh nggak akan jalan kalau nggak didasari oleh niat. Terus yang kedua, kalau udah capek tuh ingat tujuan awal kamu belajar tuh buat apa, mau ke universitas atau mau kemana gitu. Kalau dilihat dari teknik dan cara menimbulkan semangat ala Kak Fidela ini udah bagus banget. Tapi coba nih aku mau tanya soal hasilnya. Nilai rata-ratanya Kak Fidela ini berapa sih? Rata-rata nilai semester 1 sampai semester 5 itu kurang lebih 89, berapa gitu. Lumayan tinggi ya. Ya. Untuk UNER sendiri nih, UNER tuh jadi pilihan jadi universitas pilihan pertama atau yang kedua? Karena UNER termasuk kampus klaster 1 yang biasanya identik dengan tidak mau dinomorduakan, jadinya saya memilih itu UNER pilihan pertama juga, pilihan kedua juga UNER, semua UNER. Jadi biar Nggak kemungkinannya itu, lebih besar ya? Kemungkinannya lebih besar juga, untuk pemindahan datanya juga nggak lama gitu kalau satu universitas. Kenapa sih Kak milih UNER? Karena mau membanggakan orang tua, karena masuk SMA sini itu udah dipandang sebelah mata kan. Terus akhirnya aku berusaha buat membuktikan kalau SMA kita tuh juga bisa kayak SMA yang lain juga gitu. Udah ada hasilnya sekarang yang bisa dikasih ke orang-orang gitu ya Kak ya? Ada bukti nyatanya. Ada bukti nyatanya dari usaha-usahanya. Kalau di UNER sendiri nih Kak Fidela tuh milih jurusan apa sih? Pilihan pertama aku statistik, yang kedua teknik sains data. Jadi ke fisika ya, fisika sama kimia. Iya, matematika juga sih sebenarnya. Iya, matematika susah. Dan kenapa sih Kak Fidela kok milih jurusan itu tuh kenapa? Emang karena suka atau karena apa? Karena passion, tapi sebelumnya aku tuh nggak ada niat mau ke sini, mau ke jurusan ini, karena niatku dari awal tuh mau ke Soshum, mau ambil ilmu filsafat sama sastra Inggris. Tapi karena kedua orang tua lebih tahu passion ya, sama kadang itu kesempatan tuh kalau tanpa ridho orang tua tuh nggak ada gitu. Bener banget. Ya, makanya ngikut orang tua juga. Ternyata akhir-akhir ini juga setelah meningkatkan passionnya itu juga gitu, satu laras gitu. Jadi awalnya mau linjur sebenarnya. Iya, mau linjur, tapi nggak boleh karena dari awal ambil IPA, kenapa kok linjur gitu. Itu adalah satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab sampai sekarang. Ya bener, kalau sama orang tua mah susah jawabnya. Kalau buat daftar SNMPTN nih, kadang-kadang ada yang nggak ngerti tuh. SNMPTN tuh kayak dokumennya tuh butuh apa aja sih? Apakah butuh banyak dokumen atau enggak gitu? Kalau untuk SNMPTN sendiri itu datanya udah diisi sama sekolah ya. Jadi kita tinggal daftar terus verifikasi data aja. Habis itu kalau ada sertifikat bisa dilampirkan.
Kalau Kak Fidela ada lamin sertifikat apa enggak? Enggak. Karena untuk tahun ini tingkat sertifikat itu hanya sampai kota madya atau kabupaten aja. Jadi susah banget untuk dapetnya, itu susah. Kalau untuk SNMPTN sendiri nih, Kak Fidela tuh nyari-nyari info itu di mana sih? Karena kan kita kan nggak ngerti gitu masalah tentang SNMPTN tuh kadang-kadang nggak ngerti gitu. Kak Fidela ada nggak belajar di website apa atau di platform apa gitu? Kalau aku dapat informasinya tuh banyak di Twitter ya, sama di Instagram. Kan di situ banyak volunteer yang mau mengasih tahu kita info-info yang kadang di sekolah kita nggak tahu gitu. Jadi dapat info tambahan. Kadang juga banyak rangkuman-rangkuman gitu. Jadi mempermudah di situ ya Kak ya, di Twitter. Jadi nggak kerja 2 kali lah intinya. Kalau menurut Kak Fidela sendiri nih, passion, minat, dan bakat tuh penting gak sih buat milih jurusan nanti di bangku perkuliahan tuh? Penting banget sih, karena kan kuliah kan 4 tahun ya, kurang lebih 4 Iya, tahun kurang kalau lebih 4 perjalanannya mulus ya, itu Kalau 4 tahun. mulus. Kalau nggak ada minat sama bakat tuh nggak bakal jalan gitu loh. Nanti malah di semester 2 atau 3 merasa salah jurusan, terus menyalahkan. Itu nggak etis sih berarti. Pindah jurusan juga susah banget, nyita waktu, nyita banyak banget tenaga dan juga biaya pastinya teman-teman. Mulai dari awal lagi juga. Ya mulai dari awal lagi itu rasanya susah banget. Kalau hobinya Kak Fidela nih apa sih? Penasaran banget. Kalau aku hobinya lebih ke membaca ya, membaca apapun itu, enggak sih, bercanda. Cuma kayak membaca novel gitu. Tapi akhir-akhir ini aku membaca novel yang kayak psikolog gitu loh. Jadi masih jadi sosum lovers. Iya, masih pengen tahu untuk meningkatkan pengetahuannya biar luas, biar nggak jenuh di saintek aja. Ya biar keluar dari zona nyaman juga kan Kak, Iya. pengetahuan gitu. Kalau untuk Kak Fidela sendiri nih, masuk jurusan yang tadi tuh itu masuk jurusan itu karena keinginan Kak Fidela sendiri, karena passion Kak Fidela sendiri, atau karena tekanan atau suruhan dari pihak lain mungkin? Yang pertama sih dukungan orang tua, tapi saya juga merasa ada passionnya di situ gitu. Jadi kalau passion kan bisa dikembangkan ya, sedikit demi sedikit gitu loh. Nah yang terakhir nih, pesan untuk adik-adik kelas dan teman-teman yang nggak lulus SNMPTN nih apa nih, biar bisa memotivasi yang lainnya juga, teman-teman yang lain? Untuk adik kelas jangan terlalu mengandalkan SNMPTN ya, karena SNMPTN itu prosesnya tuh tidak setransparan itu. Jadi kita nggak tahu yang dinilai apa aja. Sebenarnya tahu, cuma poin-poin penting aja. Tapi untuk itu jaga-jaga, belajar UTBK mulai dari kelas 10 malah itu udah bagus banget. Kalau untuk teman-teman yang belum lolos SNMPTN, jangan patah semangat, tetap semangat belajar. Semoga bisa lulus UTBK-nya. Amin. Amin. Nah, jadi dari informasi yang udah disampaikan Kak Fidela ini kita bisa nyimpulin ya teman-teman, kalau passion, minat, dan bakat itu penting banget nih buat nanti di bangku perkuliahan tuh kayak gimana gitu. Dan kita harus belajar UTBK nih dari kelas 10 nih, biar nanti nggak nyesel kalau udah kelas 12. Karena SNMPTN juga nggak bisa kita andelin banget gitu loh, karena kuota penerimaannya juga lebih sedikit dan nggak transparan itu. Terus juga kita harus bisa nyari passion dari sekarang, jangan ke-distract sama pihak-pihak lain ya Kak ya. Iya, kalau bisa harus tetap teguh pendirian. Bener, harus tetap teguh pendirian, dan kalau bisa tetap semangat semuanya. Nah, mungkin cukup segini dulu podcast kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai saat ini. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Sampai jumpa di Saka Podcast selanjutnya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan